saya anak 9 naga. Jadi ini hanyalah salah satu dari saya punya kurang lebih 30 lebih properti, teman-teman, ya. Ini hanya salah satunya. Saya masih punya penthouse, saya punya ruko dan sebagainya. Jadi saya nggak perlu tuh ngumpulin cincin, apalagi cincin-cincin batu-batu kagak jelas ya. Ya, dia bilang batu harganya berapa juga kita nggak tahu, tapi berapapun harga cincinnya sama rumah saya pasti mahalan rumah saya ya. Ini kurang lebih nanti 30 miliar lebih nih kalau udah selesai renovasi segala ini. Ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman awal tahun depan pada teman-teman dan keluarga-keluarga saya akan saya undang. Bentar. Saya kira dulu ya Bang Alvin Lim ini beda dengan pengacara yang lainnya. Nyatanya sama aja guys, suka pansos dan suka pamer harta. Sewa dah. Untuk garden party di sini nanti ya, di rumah baru saya yang sudah saya berikan buat Fiorucci. Kalau saya nggak perlu uang dan udah nggak perlu harta ya, karena saya sudah merasa berkecukupan. Biar anak saya dan istri iya saya bang, iya, ampun. Jadi kaya, biar mereka jadi kaya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam cerdas keuangan. Ada orang ngaku-ngaku anak kepala naga. Anak kepala naga. Hotman anak desa, gua taklukin Jakarta. Hotman anak desa, gua nggak pernah malsuin KTP untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya. Hotman anak desa tidak pernah memalsukan KTP untuk mendapatkan klaim asuransi, untuk mendapatkan uang receh asuransi, akhirnya di penjara. Ya, jadi kita ini malulah sama diri sendiri lah. Kita itu dikenal orang karena prestasi, bukan karena kita menyatakan siapa diri kita. Ya, nggak usah cerita-cerita saya ini anak kepala naga. Aduh, mana ada anak kepala naga yang masuk penjara gara-gara memalsukan KTP untuk mendapatkan uang receh klaim asuransi. Itu vonis pengadilan. Yang benar adalah, yang bangga adalah anak desa menaklukkan ibu kota. Itu baru anak kepala naga. Benar nggak sih anaknya? Kalau anaknya anak benaran atau anak dari anak desa menaklukkan ibu kota, itu baru cerita. Tapi nggak usah teriak-teriak saya itu anak daga. Buktinya kemajuannya jauh di bawah Hotman, ya, jauh di bawah Hotman. Hotman anak desa ngalahin anak naga, tapi bukan anak naga dong. Siapa bilang anak naga? Balu-baluin loh. Alvin Lim itu dulu nantangin gue, bikin surat terbuka keluar nantangin gue dengan alasan karena katanya podcast gue itu tidak ada gunanya, tidak ada isinya, tidak membantu masyarakat sama sekali, sampah lah begitu. Mungkin kata-kata gue ada yang salah, tapi itulah intinya. Jadi nggak pernah podcast gue tuh membantu masyarakat sama sekali. Gue cuekin. Kenapa? Karena menurut gue, if I don't feel it, I don't respond it. Banyak kok podcast gue yang ngebongkar berbagai macam kasus tuh banyak banget. Kalau masih ingat kasus sekolah yang terjadi pelecehan luar biasa, itu yang bongkar siapa pertama kali? Saya. Wow, diserangnya luar biasa. Yang damkar yang bongkar siapa? Saya. Yang banyak banget. Tapi ya udah lah, maksudnya that's why I don't even care about it. Nggak respon juga, cuman hari ini gue lihat Alvin Lim juga nantangin Penny Sumargo. Itu mau ngasih duit 3 miliar dari jualan Mercy-nya dia. Jadi kalau Mercy dijual harganya nggak nyampe 3M. Kalau berani nyiram air keras ke matanya gitu. So basically adalah untung gue waktu itu nggak merespon, because I know what kind of people if I respond that time. So think twice before you respond on anything, because one day you will see. Kau tahu itu Farhat? Farhat pengacara pengangguran yang nggak punya kerjaan.
Jangan sok ngancam-ngancam kau ya. Mau ngancam-ngancam apa kau? Hah? Emang negara Indonesia punya kau? Mau ngancam-ngancam kau ya? Udah hebat kau ngancam-ngancam orang. Mama-mama 2 orang. Hah? Tolong itu diurus dulu. Gak usah kabur-kaburan. Tetap semangat. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata, arus betungkat kadat basa, berpegai ke pengatur perkara. Ini memberikan tanggapan kita melihat di channel-channel YouTube yang mengatakan Alvin Lim sombong atau mengatakan Alvin Lim sombong. Di sini saya lihat judulnya di sini Hotman Paris dan Dedi tantang balik mulut sombong Alvin Lim yang sok jadi pahlawan Agus. Ya, ini bukan masalah sok jadi pahlawan. Ini bukan masalah sombong atau tidaknya. Kalau kita bicara masalah sombong, yang lain lebih lagi sombong. Yang lain lebih lagi pamer. Bahkan ada yang pamer duit terang-terangan. Bahkan ada yang pamer harta terang-terangan. Nah, yang disampaikan Bang Alvin Lim ini supaya seluruh masyarakat Indonesia menilai, melihat. Nah, ini kita lihat setiap hari, setiap malam beritanya ejek, mengolok. Ya. Ini jadi apa generasi-generasi penerus bangsa kita ini? Kalau orang sakit, orang ditimpa musibah, diolok, diejek, orang teriak menangis, diolok, diejek. Seperti Agus teriak-teriak dia menahan kesakitan. Ya. Kita merasakan diri kita sendiri. Ya. Pernah sakit tidak? Kalau saya pribadi pernah sakit. Pernah teriak-teriak di rumah sakit. Pernah menangis. Pernah sakit. Pernah juga membutuhkan bantuan orang untuk kita yang lagi sakit. Jadi Agus tetap semangat. Semoga cepat sembuh. Kami ini dari ujung negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di zaman teknologi ini kita bisa saling sambung menyambung, kita bisa saling lihat melihat, kita bisa saling memberikan tanggapan. Ini yang membuat video-video seperti ini. Jangan mengatakan cari bansos, jangan mengatakan cari viral. Semua mau viral. Yang membuat video itu juga mau viral. Ya, ngambil video Bang Alvin Lim, diambil kata-kata beliau, diambil juga mau viral. Semua mau viral, saya juga mau viral. Bukan hanya di Indonesia ini saya mau viral. Seluruh dunia malah. Ya, seluruh dunia. Ya. Saya tidak mau tahu ya, negara-negara lain mengerti bahasa saya atau tidak. Kalau kita ini bicara masalah sombong, ya. Kalau kita bicara masalah sombong, warga negara Kesatuan Republik Indonesia kalau dia menggunakan bahasa-bahasa asing, itu juga sombong. Karena apa? Karena kita ini warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbahasa Indonesia. Bukan pakai berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Begitu. Nah, jadi stop. Jangan mengatakan sesuatu sombong. Itu wajar loh. Kalau saya di posisi Bang Alvin Lim, saya juga mengatakan hal-hal yang serupa. Iya. Saya tidak perlu pakai apa-apa. Bahkan pakai baju sobek juga tidak apa-apa. Ya. Yang penting saya itu bisa bermanfaat buat orang, bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan ini itu. Keterbukaan
namanya. Itu adalah hak dari setiap orang. Kalau bicara masalah sombong, yang lebih sombong itu siapa? Coba. Jadi kita ini jangan menyalahkan satu sama lain. Mari bersama untuk menegakkan keadilan. Mari bersama untuk membantu orang-orang susah. Bukan hanya punya kekayaan disebut MMMMMM, tapi tidak membantu banyak orang. Nah, ini camkan bagus-bagus. Kalau Bang Alvin Lim, ya, jangankan orang yang di sekitar dia di sana. Ya, saya sendiri tahu persis beliau. Saya ketemu langsung sama beliau belum pernah. Ketemu langsung belum pernah sama beliau. Tapi saat saya sulit, beliau itu bantu secara pribadi beliau ke saya. Karena beliau tahu ya bagaimana orang yang bisa dibantu, bagaimana orang yang jujur, bagaimana orang yang baik. Nah, itu sama halnya dengan beliau membantu Agus, memberikan perumpamaan, memberikan tantangan kepada si A, si B, si C, siapapun lah, diberikan tantangan sama beliau. Ya, itu wajar supaya paham beliau bukan penjahat. Kalau beliau penjahat, kalau orang penjahat banyak duit itu gampang kalau mau jahat. Tidak usah bayar orang miliar-miliaran. Bayar orang 300-400 juta. Habisin si A atau habisin si C misalnya kan. Nah, tetap orang siap. Baik pun menghabisinya secara fisik atau non fisik atau secara kegelapan atau bagaimanapun caranya, yang penting orang itu habis. Ya, karena dunia ini punya dunia kegelapan namanya ya. Nah, jadi kita itu jangan menilai orang tidak ada apa-apanya. Jadi jangan berkata-kata seolah-olah benar. Nah, oke. Terkait Agus yang disiram oleh air keras. Mungkin yang nyiramnya kan sudah inilah ikut proses hukum yang berlaku, dihukum seberat-beratnya. Nah, oke lah ya. Oke lah si Agus bersalah misalnya. Itu pun tidak boleh diejek, tidak boleh diolok, tidak boleh disamakan dengan segala hewan, ditempel segala mata. Ini sangat-sangat tidak baik dipandang oleh seluruh rakyat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau terkait netizen, saya juga netizen. Maka Bang Alvin pernah ngomong gitu. Jahat benar netizen. Saya tidak tersinggung dengar beliau ngomong seperti itu. Memang jahat orang itu. Kalau orang tuh mengejek orang sakit teriak diejek, jahat itu orang. Tidak bolehlah kita tertawa atas penderitaan orang lain. Uang itu bisa dicari. Nggak ada uang kita minta sama teman, dikasih. Nggak ada teman yang membiarkan kita tidak makan zaman sekarang. Tidak ada. Teman baik tidak ada yang membiarkan kita tidak makan. Tidak ada teman baik yang membiarkan kita sakit. Tidak ada teman baik yang membiarkan kita telantar. Ingat itu. Bukan teman namanya kalau dia membiarkan orang susah makin susah. Jadi
Saya asli dari perbatasan Kalimantan Barat, daerah Kabupaten Sintang. Kalau terkait suku, saya ini ibu orang Dayak, bapak masih keturunan Chinese. Saya juga tidak tahu, saya juga tidak bisa bahasa Chinese. Namun yang pasti saya Dayak Ketungau, Dayak Iban, yang selalu kritis di daerah saya, yang selalu menegakkan keadilan, selalu berpihak kepada orang banyak, selalu membantu sesuai dengan apa yang saya bisa. Video-video bilang, yang ada saya dengar, saya menyimak terus. Sambil saya baring, kadang saya mendengar berita, cari tahu. Saya lihat, saya nilai. Walaupun kawan sendiri, adik sendiri, saya berani menegurnya. Kalau kata-kata dia ada yang salah menurut saya. Tapi apa yang disampaikan oleh Alvin Lim, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya. Karena ada sumbernya. Makanya beliau itu menyampaikan ya hal-hal yang seperti itu supaya semua paham. Nah, karena ada sumbernya. Tanpa sumbernya tidak mungkin beliau itu bicara terbuka ke hadapan umum, terbuka ke hadapan publik. Beliau itu orang baik. Jadi orang baik kalau di mata orang yang tidak baik itu tidak pernah benar. Orang baik kalau di mata orang yang iri tidak pernah bagus. Orang baik di mata orang sombong, dia dikatakan sombong. Ya. Inilah kata orang, maling teriak maling. Ya, sombong teriak sombong. Padahal diri yang sombong. Tidak ada yang disombongkan. Semuanya kita numpang di dunia ini. Orang barat, negara-negara maju juga numpang di bumi ini. Coba bayangkan kalau bumi ini pecah. Bayangkan. Tidak ada yang bisa selamat. Jadi tolonglah. Jangan seperti ini kita bermedia sosial. Berikan kecerdasan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mulai dari dini, mulai dari kecil, dia menggunakan handphone. Dia menggunakan HP. Inilah teknologi kita yang membuat kita bertambah maju, bukan membuat kita mencela satu sama lain. Jangan seperti itu. Suku kita boleh berbeda, agama kita boleh berbeda, keyakinan kita boleh berbeda, kearifan lokal kita boleh berbeda. Tapi dalam kita bermedia sosial kita harus bersatu. Di daerah kita harus bersatu. Memperbaiki yang belum baik. Begitu. Kalau mau maju. Orang-orang luar, negara-negara luar ketawa melihat kita. Sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, orang-orang hebat, orang-orang penegak hukum, orang-orang berintegritas. Seperti anak kecil. Padahal orang hebat, orang berduit, orang bersekolah. Itu seperti anak kecil gitu. Bukankah jadi bahan ketawa orang-orang luar? Terkait masalah donasi yang jadi haknya si Agus, berikanlah kepada dia. Uang sebanyak itu bisa dicarilah. Iya, supaya tidak bermasalah. Mau sembuh atau tidak sembuh terserahlah. Duit itu kasihkan yang berhak, ya sudah. Ya,
Sembuh atau tidak sembuh tergantung Tuhan yang Maha Kuasa. Kita di dunia ini, saya juga bisa celaka. Saya juga pernah operasi. Tapi saya berdoa, Tuhan akan memberikan jalan hidup kita masing-masing. Jadi, saya melihat judul ini kurang tepat. Ya. Kalau mengatakan Alvin Lim sombong. Ya. Karena beliau itu di mata kami tidak sombong. Kami tanya beliau terkait apa, beliau selalu respon kami. Nah, ini bukan karena membela beliau. Tidak. Ini fakta yang ada. Fakta yang ada. Kalau integritas beliau mungkin bisa jadi menteri, mungkin bisa jadi apa beliau ini. Ya. Tapi beliau tidak sombong. Baik pun dengan masyarakat mungkin di sekeliling kota dia, bahkan dengan kami yang orang-orang jauh ini. Orang-orang jauh ini, orang-orang paling ujung. Saya ini orang hutan. Orang hutan saya. Dari hutan berasalnya. Kakek nenek saya. Tapi Alvin Lim itu tidak menjawab dari awal. Yang lain belum pernah saya merasa dijawab yang lain. Berarti yang tidak menjawab itulah yang sombong. Komentar juga tidak pernah direspon, tidak pernah di-like, tidak pernah dibalas. Nah, itulah yang sombong. Ya. Kalau orang yang merespon kita, jangan dibilang sombong. Nah, jadi harap didengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi jangan saling menjelekkan, mengatakan sombong, mengatakan pamer. Nggak ada yang dipamerkan. Saya juga walaupun saya lihat ada video di TikTok, sama juga mungkin dengan saya. Tidak punya apa-apa, tapi berani juga memberikan tantangan. Saya juga walaupun saya orang miskin, tidak ada apa-apa, saya juga berani memberikan tantangan kepada orang. Kalau saya di posisi yang benar, berani juga mempertaruhkan nyawa. Kalau di posisi yang benar, tidak ada yang ditakutkan. Hidup ini kan jalan satu kali. Kita juga tidak tahu. Tergantung Tuhan. Bagaimanapun kita sakit, kalau Tuhan belum menghendaki kita ini mati, kita tetap belum mati. Kita harus yakin itu. Nah, jadi hanya ini tanggapan ya yang saya sampaikan. Baik pun itu tanggapan, baik pun itu pesan, baik pun itu gagasan, baik pun itu pendapat, itu adalah hak setiap manusia, hak setiap insan. Ya. Jangan kata-kata sombong-sombong. Ya, tidak ada yang sombong. Ya, itulah orang yang sombong kalau tidak pernah mau merespon orang lain. Itu orang sombong. Itulah orang sombong di media sosial. Kalau kita follow, dia tidak follow balik. Itu orang sombong. Bahkan puluhan ribu, ratusan ribu pengikutnya. Tapi dia sudah kenal kita, sudah sering lihat video kita, sudah sering melihat kita bukan orang penjahat kita ini, tapi dia tidak follow balik kita. Itulah orang sombong. Nah, jadi bisa dilihat, kami ini orang baik-baik ini. Kami ini bukan orang penjahat. Kami ini bukan musuh negara. Kami ini bukan musuh masyarakat. Kami ini penegak keadilan NKRI. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Tetap semangat. Semoga Agus cepat sembuh, cepat sehat. Berdoa, bertobat, tetap melakukan yang terbaik. Ya. Hanya itu
Ya, adil kata Lino, bacuramin kasaruga basengan Kak Jubata. Arus tungkat kadat basah, bepegai ke pengatur perkara. Au, selalu berbahasa, selalu hormat, ngomong adalah hak setiap orang. Terima kasih. Dadah.